Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Kamis 13 Juli 2023, hari biasa pekan ke-14. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, di mana kembali Yesus mengutus para murid-Nya untuk mewartakan kerajaan surga. Kepada ke-12 murid-Nya, Yesus berpesan untuk pergi memberitakan kerajaan surga. Allah tampil dalam kerajaan surga untuk menyelamatkan dan memberi perlindungan kepada manusia. Semua orang dipanggil untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman. Kerajaan Allah yang damai dan bahagia harus diwujudkan dalam kehidupan manusia. Kerajaan Allah sudah dekat dan diwujudkan oleh Yesus sendiri dengan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang setan, dan mengusir setan. Seluruh pewartaan Yesus mengenai kerajaan mengungkapkan iman dan pengharapannya sendiri akan kebaikan dan cinta kasih Allah. Dengan bersandar pada kekuatan Allah, kita harus berjuang menyingkirkan semua penderitaan di dunia ini. Kita sebagai para murid-murid Yesus di zaman sekarang ini juga mengemban tugas yang sama seperti para murid atau para rasul. Kita diutus untuk menghadirkan kerajaan kasih dan kebenaran Allah melalui perkataan dan perbuatan kita yang nyata, sehingga mereka yang mengalami kasih Allah itu akan menemukan kehidupan baru.
yaitu kesembuhan, kebangkitan, kesucian, dan dibebaskan dari segala kegelapan. Kita tidak usah takut dan cemas untuk mewartakan kasih, menegakkan keadilan dan kebenaran di dunia ini, karena Tuhan sendiri akan senantiasa menyertai dan memampukan kita untuk melaksanakan tugas yang luhur itu. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita senantiasa sebagai para murid Yesus di zaman yang sekarang ini, mari kita mengemban tugas untuk mewartakan kerajaan Allah itu di dalam tindakan kita sehari-hari, di dalam perbuatan kita, dimanapun kita berada, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, maupun di dalam pekerjaan kita masing-masing. Semoga kita mampu untuk mewartakan karya keselamatan Allah dengan mewartakan kerajaan itu dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.